Selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada, kawan-kawan seperjuangan Perhimpunan Mahasiswa Katolik dan seluruh kawan-kawan seperjuangan saya mahasiswa dimanapun Anda berada. Saat ini podcast PMK Cabang Palangkaraya baru muncul karena memang bertabrakan dengan kegiatan-kegiatan, tetapi itu bukan menjadi penghalang untuk kita memberikan edukasi terhadap kawan-kawan yang mungkin selama ini merindukan bagaimana PMK Cabang Palangkaraya dan gerakannya seperti itu. Dan saat ini teman-teman kita akan membahas tema dengan yang sangat menarik dan sesuai dengan fenomena pada saat ini seperti itu. Adapun tema kita adalah Kofadis Gerakan Mahasiswa, dan ini sangat menarik teman-teman. Ketika kita melihat fenomena hari ini, banyak sekali cibiran terhadap mahasiswa. Seperti yang kita ketahui bahwa gerakan mahasiswa memang berada saat ini atau masih eksistensi bukan karena sebuah pemberian, tetapi itu adalah sebuah perjuangan dari para pendahulu kita. Dan saat ini kita kehadiran salah satu narasumber, dan di samping saya ada Bang Moses Purnomo. Selamat malam Bang. Siap, selamat malam. Gimana kabar Bang? Kabar baik. Nah, ini kami sangat mengucapkan terima kasih nih Bang. Ya, walaupun kami tahu banyak kesibukan Abang, tetapi karena kerinduan dengan kami sebagai adik-adik ini membutuhkan asupan juga dari abang-abang seperti itu. Dan ini sangat luar biasa tentunya kawan-kawan. Bang Moses ini kita ketahui bahwa banyak sekali kesibukan, tetapi itu bukan menjadi penghalang untuk memberikan informasi dan edukasi untuk kita semua secara khusus terkait dengan arah gerak seperti itu. Oke Bang, mungkin kita langsung masuk ke pembahasan inti aja, seperti atau mungkin perkenalan sapa dengan yang di rumah dulu Bang. Ya baik, thank you teman-teman PMKRI. Mungkin beberapa udah kenal ya. Moses lah, dulu pernah kuliah dan juga pernah gabung di PMKRI, itu yang pasti. Itu Bung. Jadi apa yang kemudian? Ya baik Bang. Kita kembali ke tema yang tadi seperti yang saya sampaikan Bang, Kofadis Gerakan Mahasiswa. Dan tentu gerakan kami pada saat ini pun Bang tidak semesta-mesta begitu ada dan eksistensinya masih ada seperti itu. Tanpa perjuangan abang-abang juga dulu dengan dinamika yang sangat luar biasa, tentu itu menjadi pembelajaran kami dan refleksi kami untuk kedepannya seperti itu. Bagaimana untuk pandangan abang melihat fenomena hari ini? Kita ketahui di setiap media sosial pasti selalu setiap mahasiswa yang turun ke jalan melakukan aksi selalu ada komentar, ini mahasiswa, ada yang pencari nasi bungkus lah, gerakan yang ditunggangi lah, dan itu apakah cibiran-cibiran itu yang bisa dikatakan itu salah satu mencitrakan gerakan kemahasiswaan seperti itu? Kira-kira di zaman abang sama nggak Bang? Ya kalau coba kita flashback ya, jadi mungkin Kofadis mau kemana, gerakannya seperti apa, berdasar ya bukan melihat dari sejarah, keberadaan mahasiswa dan pemuda itu satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita mau melihat dari sejarah bagaimana pola gerakan mahasiswa itu sendiri atau pola gerakan pemuda itu sendiri yang kemudian melebur bersama rakyat, artinya tetap selalu mengalami dinamika. Misalnya dari 1928 sejak Budi Utomo, kemudian juga Sumpah Pemuda sampai lahirnya Sumpah Pemuda, bahwa pola-pola gerakannya itu kan selalu dinamis ya, selalu mengikuti zaman. Misalnya zaman dulu, kenapa pemuda Indonesia, kelompok-kelompok intelektual itu tidak kemudian ikut-ikut ngangkat senjata, tapi lebih banyak membuat serikat, membuat organisasi, menggunakan gaya yang berbeda pada waktu itu. Bisa jadi karena pada zaman itu misalnya bahwa pemuda juga tidak punya kekuatan atau skill yang cukup tajam atau yang mampu untuk ikut berperang, tapi pemuda mengambil peran yang lain, misalnya melakukan tekanan diplomasi segala macamnya, bergeser sampai misalnya termasuk proses 98, lahirnya 98. Sekali lagi itu bukan proses yang pendek, itu proses yang sangat panjang yang kemudian dikemas demikian rupa dari mereka-mereka yang punya hati untuk sebuah perubahan bangsa sampai lahirnya 98 sampai sekarang. Nah sekarang yang menjadi menarik adalah fenomena saat ini, misalnya gerakan mahasiswa tadi yang Bung bilang bahwa kok kayaknya ada banyak anggapan dari masyarakat sampai ada istilah nasi bungkus, mahasiswa dan lain-lain misalnya. Kalau menurut kita sih sebenarnya lalu pertanyaannya seperti apa? Kenapa bisa itu muncul gitu loh? Sejauh ini gerakan-gerakan mahasiswa yang ada misalnya itu apakah benar-benar bahwa ini adalah kepentingan rakyat? Apakah benar-benar mahasiswa memposisikan diri menjadi
eh, moral force atau kekuatan moral yang kemudian menggerakkan atas keprihatinan itu. Itu yang kemudian perlu dikaji lebih dalam. Kalau saya sih lebih menarik bagaimana strategi ke depan gerakan mahasiswa ini jauh lebih dinamis, bisa beradaptasi dengan lingkungan, dengan zamannya, apalagi sekarang zaman teknologi segala macamnya. Ya, ini kalau teman-teman tidak berevolusi atau tidak merubah strategi gerakan, ya ini mungkin akan kalah dengan Atta Halilintar yang punya subscribe sekian puluh juta misalnya kan. Sementara teman-teman masih gaya-gaya lama. Aksi juga mungkin hanya berapa, apalagi misalnya kalau kita ngeliat konteks Palangkaraya. Ya terakhir aksi yang paling, bukannya nyombong, mungkin kalau tadi bilang mantan mahasiswa dan aktivis, di zaman kita mungkin masih bisa kita mengumpulkan 1000 sampai 1500 orang. Tapi zaman sekarang ini kan suatu pekerjaan yang susah. Itu satu. Kemudian kedua juga pola mengajaknya itu pun kan kaku. Ayo kita demo. Nah, perspektif teman-teman di beberapa kampus itu kan bagi mahasiswa itu kan berpikir bahwa demonya apaan sih? Itu juga sama kita alami juga dulu juga begitu. Ada beberapa kelompok yang tidak suka untuk ikut aksi. Tapi bagaimana mengemas aksi itu jauh lebih menarik, pesannya itu bisa sampai. Itu yang bisa diupayakan teman-teman mahasiswa sehingga meminimalisir anggapan-anggapan tadi. Mahasiswa, kemudian Saya bilang kadro juga Bang. kadro, nasi bungkus. Nah, terkait dengan isu-isu ini kan akumulasi publik. Hari ini kita mau demo pemerintah misalnya. Ya jujur kalau bukan karena saya baju merah kemudian saya adalah pro Jokowi, tidak, tapi rakyat ini objektif kok melihat bahwa pemerintah ini sedang bekerja dan berupaya. Cuma kemudian di mata mahasiswa juga yang namanya kita mahasiswa, kelompok intelektual. Kalau ideologi kami dulu dikatakan bahwa apapun yang dilakukan pemerintah itu salah. Jadi mau bikin apa kayak dia tetap salah. Jadi kalau sekarang ini kan tidak demikian. Bahwa masyarakat juga sudah mulai pintar. Jadi bisa menilai bahwa ini gerakan apa dan seperti apa, tuh masyarakat bisa menilai. Gak usah dibohongin, publik itu tahu bahwa apakah ini ada sponsornya, apakah ini kemudian tendensiusnya kemana. Jadi nggak bisa bermain dua muka dengan rakyat tuh hari ini nggak bisa. Jadi begitu, Bung. Ya baik, sangat luar biasa ya teman-teman ya. Terlepas dari gerakan mahasiswa, memang gerakan mahasiswa itu awal mulanya tahun 1908 sehingga terakhir di era reformasi sehingga masih eksistensi sampai sekarang. Dan tentu melalui dinamika seperti yang disampaikan oleh Bang Moses, ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita saat ini, Bang, ya kita melihat fenomena hari ini bahwa kita mengetahui dan memahami tentu kawan-kawan yang turun ke jalan itu kan saya percaya dan yakin pasti mereka sebelumnya melakukan diskusi atau analisis sosial seperti analisis dan terjemahan langsung lapangan. Dan tetapi hari ini kan banyak yang menggiring opini bahwa seakan-akan gerakan mahasiswa ini ada yang ditunggangi seperti yang disampaikan Abang juga, ada mahasiswa, kadrun dan lain sebagainya. Tentu tetapi sebagai kita mahasiswa hari ini, Bang, kita memandang itu adalah sebuah kritikan dan masukan itu adalah membuat semangat baru untuk kami supaya tetap peduli dengan apa yang terjadi untuk terutama kemaslahatan masyarakat seperti itu. Tetapi kan kita melihat fenomena itu sangat drastis sekarang itu kan, Bang, ya. Walaupun itu hanya sebuah cibiran, tetapi pandangan masyarakat itu karena kita belum mengetahui berapa persen masyarakat yang pro dengan mahasiswa, berapa persen yang pro dengan pemerintah. Karena tugas kita sebagai mahasiswa adalah apa yang dilakukan pemerintah itu adalah salah. Seperti yang disampaikan Abang juga tadi, karena bagaimanapun tridharma perguruan tinggi itu kita harus laksanakan, baik itu dalam internal kampus maupun eksternal kampus. Dan ini sangat menarik ketika kita membahas fenomena hari ini dan dinamika yang dilakukan, terutama arah geraknya seperti itu. Dan saya rasa sebelum masuk dan sampaikan jawaban Bang Moses tadi, kita melihat nih, Bang, menggali sedikit untuk gerakan Abang dulu kan tahun 99 hingga tahun 2000-an seperti itu. Dan tentu dinamikanya saya rasa lebih berat di zamannya Abang dibanding kami. Kira-kira yang menurut Abang selain tadi itu yang bersifat dinamis sesuai dengan gerakan mahasiswa yang dinamis dari tahun 1908 hingga era reformasi itu seperti apa? Dan kita melihat dan kita saat ini kan untuk Perhimpunan Mahasiswa Katolik cabang Palangkaraya, bahkan mungkin mahasiswa di luar sana kan melakukan menyesuaikan dengan peradaban seperti itu. Ada yang melalui gerakan media sosial, Facebook dan lain sebagainya. Melalui media-media seperti ini, ya semoga aja mewakili suara-suara kawan-kawan yang mungkin bukan terbungkam, yang belum sempat disampaikan seperti itu. Kira-kira menurut Abang yang Abang lihat
gerakan kami saat ini, terlepas dari yang disampaikan oleh gerakan dinamis tadi, Bang. Yang pertama, mungkin ada yang menurut Abang kami keliru terkait dengan proses pengkajian. Kalau kami rasa yang kami lakukan saat ini berdasarkan apa yang dilakukan oleh abang-abang pendahulu kami seperti itu. Sehingga kami lestarikan dinamika-dinamika seperti itu, cuman dipoles sesuai dengan peradaban tadi seperti itu, Bang. Kira-kira mungkin gerakan kami untuk saat ini tidak cocok turun ke jalan lagi, atau mungkin main di media sosial saja dan sesuai dengan zamannya Abang dulu. Seperti apa? Jadi soal strategi itu bebas saja ya. Sama kayak misalnya dirimu mau pendekatan sama cewek. Zaman kami mungkin ada Berhati nih kalau sama cewek. Iya, jadi soal pendekatan itu kan bebas. Tergantung bagaimana kebutuhan zamannya pada waktu itu. Pada zaman kita mungkin masih pakai istilah dukun buat deketin cewek itu masih lumrah. Ya. Tapi kalau hari ini masih menggunakan dukun itu lucu. Maka sama juga strategi gerakan teman-teman. Kalau kemudian mengikuti gaya-gaya yang sudah lewat, itu kan kemudian dilihat juga apakah ini relevan dengan gaya sekarang. Pertanyaan selanjutnya adalah, sudahkah teman-teman mahasiswa kemudian memperbaharui strategi gerakannya? Itu yang paling penting. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara mengemas isu, ya kan? Masa kalah sama anak kemarin sore yang main TikTok ketimbang teman-teman yang katanya intelek? Nah, ini kan menjadi pertanyaan. Kemudian selanjutnya adalah, apakah kemudian gerakan mahasiswa itu mesti turun ke jalan? Pun hari ini saya katakan gerakan teman-teman mahasiswa juga tanggung. Berani-berani amat juga enggak. Zaman saya mungkin saya 4 kali sampai 5 kali masuk penjara itu biasa. Ditahan sama polisi itu biasanya. Tapi hari ini kita bisa uji nyali. Tapi bukan kemudian saya juga menantang teman-teman untuk konfrontasi dengan aparat. Tapi pada waktu itu ada target. Ketika kita chaos dengan aparat, targetnya adalah blow up media. Ketika blow up media, maka isu yang kita bawa itu dibaca banyak orang. Nah, kalau hari ini kan tidak. Nah, ini yang perlu diantisipasi. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana mengemas isu sesederhana mungkin supaya kemudian masyarakat juga ngerti. Ibu-ibu yang masak di dapur itu udah punya Facebook. Iya kan? Sementara teman-teman tidak sebegitu masif untuk memaksimalkan teknologi informasi ini untuk membawa isu itu supaya bisa dimakan siapapun. Ini menjadi tantangan. Belum lagi kita berbicara media-media mainstream yang juga di backup oleh buzzer sekian ribu sekian juta. Teman-teman bilang bahwa ini benar, akunnya paling berapa? Anggap misalnya 10 atau 20 bahwa yang kita perjuangkan ini benar. Sementara di belakang itu ada ribuan yang memang dioperatori oleh buzzer yang hanya satu klik kalian bilang gerakan itu salah, selesai. Nah, ini yang kemudian harus dipikirkan bagaimana gerakannya. Itu juga, dan sekarang berbicara konteks PMKRI misalnya, apakah juga kita perlu tampil terus Bang di jalan? Saya pikir itu juga perlu dipertimbangkan, ya kan itu. Apakah kemudian gerakan juga turun ke jalan? Juga harus direview kembali. Sudah sesuai kekinian kan? Saya lebih menarik kayak teman-teman kemarin misalnya turun ke sekolah ya kalau nggak salah, pakai atribut organisasi, ikut bantu ngajar segala macam. Sekali lagi teman-teman bahwa gerakan sosial itu atau gerakan mahasiswa tidak melulu yang namanya demonstrasi. Yang lebih penting adalah nilai yang diperjuangkan ini sampai enggak. Kalau cuma untuk gagah-gagahan jadi seleb media misalnya boleh. Artinya kalau mau jadi seleb media targetnya jelas, harus bikin view yang menarik. Wartawan itu nggak mau juga moto teman-teman yang natural, cuma demo paling berapa orang gitu. Media juga pikir-pikir. Makanya kalau mau targetnya adalah supaya di follow up media misalnya supaya banyak baca orang, kemas demikian rupa misalnya. Nggak juga mesti harus rusuh. Kalau zaman kami dulu masih korban 98, saya di ospek itu 99, yang ngospek saya itu adalah aktivis-aktivis 98 yang notabene sebagian besar mungkin baru keluar dari penjara, sebagian besar baru keluar dari persembunyian karena pada waktu itu kan dikejar segala macam. Maka pola pendidikannya itu jauh lebih ekstrim. Target kami selalu ketika aksi harus chaos. Chaosnya maksudnya apa? Itu tadi supaya naik ke media kemudian dikonsumsi banyak orang. Waktu itu belum ada Facebook, masih ya nggak ada lah, media sosial itu masih belum ada, Friendster pun pada waktu itu tidak terkenal. Nah, sekarang maka pahami zamannya. Artinya ketika media sosial kemudian menjadi parameter informasi, maka tugas selanjutnya adalah pikirkan strateginya menguasai media informasi. Nah, sekarang kembali ke PMKRI, ngomongin subscriber atau apalah gitu kan. Ketika teman-teman PMKRI mengupload gambar atau berita atau apa di Facebooknya teman-teman sendiri, paling yang nge-like kan beberapa.
Saya memonitor. Masih banyak saya kok yang likersnya yang ngasih komen segala macam. Ini pertanyaan, apakah ini sudah disampaikan ke teman-teman pengurus? Ayo, satu orang share ke 10, ke 11. Temanku itu ada 4.900 ya. Nggak saya maksimalkan aja 5. Kalau saya saja nge-share apa isu yang PM Kri bawa, artinya orang yang ikut dengan saya itu minimal membaca. Nah PM Kri kan enggak. Di PM Kri ngupload ini nanti sekjennya misalnya siapa gitu anggotanya atau ketua presidiumnya uploadnya waktu mancing segala macam. Artinya teman-teman tidak punya satu kesatuan gerak. Nah kalau setiap kegiatan PM Kri itu di-share saja sama teman-teman anggota aja deh, nggak usah banyak-banyak, bisa bayangkan. Saya 5.000, dirimu 5.000, 5.000. Kegiatan Mabim walaupun 18 orang misalnya, tapi yang melihat itu hampir 20.000 bahkan 30.000. Itu yang harus dipikirkan. Strategi bagaimana menguasai media. Itu juga aksi, Bung. Jadi aksi nggak mesti harus ke DPR sono itu juga tanggung kan, daripada capek-capek bawa bendera. Kenapa nggak kalian susun tim cybernya PM Kri, main kemudian nyusup ke grup-grup besar di Facebook, di IG, di segala macamnya. Itu jauh lebih efektif. Kita kembali ke topik teman-teman, Kofadis Gerakan Mahasiswa. Ya seperti yang disampaikan oleh Bang tadi, kita menangkap bahwa saat ini kita harus pintar-pintar dan bisa membaca peluang. Bagaimana mengemas isu supaya masyarakat di luar sana bisa memahami secara cermat. Kira-kira seperti itu yang ada yang nangkap Bang. Ketika ini Bang, saat ini kan yang disampaikan, yang disorot oleh publik, mungkin itu menjadi salah satu yang diambil oleh pihak-pihak tertentu supaya substansi yang kita tujukan itu ditenggelamkan seperti itu. Seperti yang di kemarin itu yang baru-baru itu ada teman-teman cewek yang angkat spanduk yang lebih baik tiga ronde dibanding 3 periode dan masih banyak lagi, dan itu fenomena yang saya rasa kawan-kawan mahasiswi atau serikandi itu memikirkan melakukan hal seperti itu tentu melalui pemikiran dan memiliki tujuan tertentu, dan mungkin mereka belum sampaikan juga, dan itu yang diambil oleh pihak tertentu yang mungkin seperti tadi yang saya sampaikan bahwa itu salah satu supaya mencitrakan gerakan mahasiswa. Karena melihat fenomena hari ini, walaupun substansi yang kita tujukan itu baik sesuai dengan sudah kita kemas sedemikian rupa supaya masyarakat dan pihak-pihak yang kita tujukan itu bisa memahami betul apa yang menjadi poin tuntutan kita, tetapi malah sebaliknya mereka hanya walaupun kecil atau bahkan 0 sampai 3 detik itu yang disorot Bang. Dan itu membuat menenggelamkan isu atau bisa dikatakan menghilangkan substansi apa yang disampaikan oleh aksi-aksi seperti itu Bang. Dan melihat fenomena hari ini Bang, kira-kira bagaimana tanggapan Abang terkait dengan yang Ya apa ya namanya aksi mahasiswa, aksi massal seperti itu. Ya suka nggak suka, ini kan semua punya kepentingan. Itu yang pertama. Yang kedua juga teman-teman dalam setiap melakukan aksi pasti ada orang yang mendompleng atau orang yang kemudian menumpangi isu itu. Ada juga yang orang kemudian akan menyerang isu itu. Misalnya bagi kita yang di luar sana misalnya, bahwa ketika itu teman-teman PM Kri, teman-teman ini bagi yang berkepentingan, mereka akan ngomong bahwa oh tuh lihat adik-adik saya bergerak nih, maka hati-hati kalian para pejabat misalnya. Ada juga yang model-model begitu kan. Menghadapi fenomena itu kan natural ya, natural mengalir, itu juga mencerminkan sejauh mana materi aksi itu, kemudian materi yang dibawa atau materi yang diperjuangkan atau isu yang diperjuangkan itu terdistribusi dengan baik. Kalau kembali ke zaman kita, nah ini kan jadi nggak seru berbicara masa lalu. Di zaman saya misalnya, atau saya dulu, nah ini kan membosankan kan, boring. Ini abang nih ngomong masa lalu, kayak dia aja yang punya masa lalu, kita juga punya misalnya kan. Ada pola yang sedikit rapi sih sebenarnya. Ketika mengemas isu, kita akan distribusikan sebanyak mungkin. Itu yang pertama. Kemudian kita mengkajinya juga sedalam mungkin. Dan kemudian strategi kemudian untuk mendistribusikan itunya juga sebanyak mungkin. Misalnya ketika ada aksi, bikin pamflet, zaman kami itu kan belum ada SMS blast atau WhatsApp yang sekarang jauh lebih mudah. Kita nempel-nempel pamflet kan begitu. Nah hari ini broadcast di WhatsApp aja kalian nggak ada, iya kan? Nah itu menjadi catatan. Ini bagaimana kita orang kemudian mendapatkan pemahaman yang utuh dengan apa yang kalian perjuangkan. Ketika publik juga tidak terlalu lengkap mengetahui, sehingga apa yang muncul mana yang bikin menarik. Lebih baik saya memotok yang tiga ronde daripada 3 periode.
daripada memoto mahasiswa cupu yang segala macamnya itu nggak layak jual di medsos. Loh, suka nggak suka, ini tantangan. Nah artinya maka kita harus mengemasnya lebih menarik dan lebih cepat dapat di masyarakat. Makanya juga bilang kayak aksi-aksi di Palangkaraya ini saya kan cuma nonton, paling juga jalan-jalan di Sudarso DPR, Sudarso gitu-gitu aja dari dulu kan. Nah kenapa nggak buat style lain misalnya? Dulu ada gerakan yang agak ekstrim, ada salah satu senior saya masih ingat betul. Saking kami capeknya demo, tapi orang ini tetap mau aksi, dia lepas baju hanya pakai celana kemudian membawa tangki minyak itu keliling bundaran dan itu menjadi viral. Nah, artinya bahwa tuntutan sekarang adalah di samping isu yang diperjuangkan juga penting, tapi mengemasnya kemudian menjadi hal yang menarik itu juga penting. Nah, kalau gayanya masih gaya-gaya kayak dulu, ya risiko teman-teman isunya tenggelam. Kayak kemarin yang tadinya teman-teman mau memperjuangkan tolak 3 periode, ya malah tiga ronde yang disorot. 3 ronde 3 sorot, sementara itu di logika masyarakat juga sudah tidak masuk. Karena apa? Jokowi juga sudah berulang kali bahwa menyatakan tidak akan menerima jabatan itu. Nah, hal-hal yang bertolak belakang ini yang kemudian harus harus diantisipasi. Tapi aku berharap sih teman-teman PMV nggak usah terlalu dilematis, ikutin gaya teman-teman aja. Aksi itu sekali lagi aksi itu bukan cuma turun ke jalan dalam rangka mengejawantahkan nilai-nilainya PMV, bukan melulu bawa spanduk, bawa toa, bawa bendera ya ke jalan. Ada banyak cara yang jauh lebih efektif. Itu yang harus dipikirkan teman-teman. Contohnya saya bilang tadi di awal, misalnya datang ke objek yang memang lebih pas, misalnya concern kita tentang pendidikan. Sekarang kan di kepemimpinan OBI itu coba ditelaah. Kira-kira apa isu yang mau kita bawa, dikemas sedemikian rupa. Kayak podcast ini kan salah satu contoh bagaimana menyampaikan pemahaman kita ke mahasiswa kemudian mendistribusikan ke bawah. Pun podcast ini kalau cuma kita aja nonton juga nggak jadi apa-apa, paling yang syukur-syukur nge-like, syukur-syukur subscribe, yang nge-like paling berapa gitu loh. Karena ini tidak kemudian dikemas juga didistribusikan ke seluruh teman-teman. Sementara teman-teman hari-hari itu kan megang media, megang gadget. Ya paling banyak dibuka tuh TikTok segala macamnya, WhatsApp segala macam. Tapi berinisiatif untuk membagikan sesuatu yang baik itu juga sebuah gerakan. Nah, ini sudah disadari belum sama teman-teman bahwa kekuatan kita adalah kekuatannya di media. Bagi siapa yang bisa menguasai media, ya dia menguasai dunia, itu aja. Ya baik. Berarti kita rangkapnya nih Bang, menyesuaikan diri di tengah globalisasi saat ini kan. Kita lebih menyesuaikan diri ya seperti yang disampaikan oleh Bang tadi, kita harus dinamis. Apapun yang terjadi kita mengikuti peradaban yang ada, dan ini menjadi beberapa poin yang disampaikan oleh Bang Moses. Tentu ini menjadi spirit yang baru supaya untuk kedepannya teman-teman mahasiswa dan saya pun juga termasuk sebagai adiknya Abang untuk lebih kreatif lagi dalam menyampaikan aspirasi seperti itu, bukan hanya turun ke jalan, tetapi ya melihat fenomena hari ini karena memang situasi di Indonesia saat ini kalau misalkan tidak viral pasti tidak direspon. Dan ini menjadi perhatian juga di tengah globalisasi, Bang. Ya maka bikin yang viral dong supaya jadi viral. Tapi isu yang dibawa isu dari kita. Caranya harus diviralkan sedemikian. Tidak juga saya menyarankan teman-teman lompat dari jembatan Kahayan sambil bawa spanduk, enggak. Ya. Atau guling-guling di aspal misalnya. Kan enggak juga. Cuma ada cara-cara lain. Jadi kalau yang kalau kecenderungan sekarang kalau ketika itu menjadi viral menjadi aneh, itu biasanya menjadi viral. Ya udah bikin aja yang aneh-aneh misalnya. Aksinya seperti apa misalnya kan. Pura-pura jadi orang gila misalnya kan, atau apa. Sejauh yang paling penting adalah apa? Isunya atau sesuatu yang teman-teman bawa ini harus sampai. Masalah kemasan monggo. Silahkan seperti apa, improv. Nggak ada kemasan yang baku bahwa aksi itu harus 2 baris, di sana begini, tidak. Artinya sangat-sangat dinamis, terserah monggo dikemas seperti apa. Mau guling-guling atau sambil ketawa-ketawa, sejauh di aksinya sampai, ya silakan lakukan. Kan begitu. Kalau itu bisa bikin viral, ya buat. Yang penting jangan, ya itu tadi dengan gaya-gaya lama. Tapi saya juga tetap mengingatkan bahwa negara kita adalah negara hukum misalnya kan. Harus tetap mengedepankan norma, etika. Contoh kejadian yang 3 ronde dengan 3 periode kemudian kenapa itu jadi lebih viral? Ini mahasiswa loh ya. Bahasanya harus intelek.
dinamikanya harus dinamika orang sekolah. Yang kayak begini-begini kan, di sisi lain cewek-cewek menolak poligami, tapi faktanya mahasiswa menulis seperti itu. Lalu masyarakat ini fair loh, ibu-ibu aja bisa menilai loh. Ini apa tuh anak-anak sekolah kok bahasanya begini? Kalau ibu-ibu aja udah nggak suka, selesai, isu kalian pasti tenggelam. Ibu-ibu tuh jauh lebih masif. Kalau ibu-ibu sudah bertolak, apalagi bapak-bapak kan bang, pasti Bapak-bapak. bapak-bapak ngikut mama-mama juga gitu. Artinya kalau memang teman-teman mengemas isu supaya menjadi viral, maka strateginya harus dirubah. Ada banyak pilihan-pilihan. Yang penting isinya ya. Jangan sampai teman-teman gara terjebak bagaimana caranya kemudian isinya dilupakan. Jadi gitu. Baik bang, terima kasih. Sebelum kita menutup bang ya, karena memang ada beberapa yang disampaikan. Memang berbicara tentang gerakan itu tidak ada hentinya sebenarnya bang. Bukan tiada henti ya, membutuhkan waktu yang cukup lama. Ketika kita refleksi lebih dalam lagi, melihat sampai hari ini kita masih bereksistensi seperti itu, tentu seperti yang sampaikan di awal bahwa itu melalui dinamika dan proses yang sangat luar biasa tentunya. Dan kami sebagai adik-adik yang saat ini masih meneruskan rasa nasionalisme yang kita tujukan dan idealisme tetap kita perjuangkan bersama, apalagi terkait dengan kemaslahatan masyarakat seperti itu. Karena sebagaimanapun kita sebagai mahasiswa, kita sebagai kaum muda itulah pionir paling utama yang menggerakkan. Kita harus mencari jalan dan tentu kita tidak mengikuti jalan yang sudah ada. Kalau misalkan jalan yang sudah ada, kenapa kita tidak membuat jalan yang baru? Ini bang, sebelum kita closing, mungkin ini sebagai refleksi kami juga, terlepas dari yang disampaikan oleh abang tadi, kemas isu dan lain sebagainya, melihat menyesuaikan peradaban dan menyesuaikan saat ini kan globalisasi lagi luar biasa gencangnya, gelombangnya sangat luar biasa. Tentu kalau misalkan kita terlalu mengikuti globalisasi kan ada dampak negatifnya juga, seperti moralitas yang disampaikan oleh abang tadi ya, itu pasti akan dampaknya sangat terlihat seperti itu. Kira-kira untuk kami sebagai mahasiswa dan juga kader PMKRI untuk kedepannya bang, supaya yang mungkin melihat gerakan kami mungkin kurang satu langkah yang lebih maju lagi seperti itu bang. Ini bukan berarti gerakan mahasiswa saat ini mundur ya, bukan, tetapi lebih satu langkah lagi untuk lebih progresif seperti itu bang. Ya karena saya ini orang profesional, artinya profesional dalam artian orang yang sudah tidak lagi seperti mahasiswa, cuma sebagai seorang yang dianggap sudah hidup di tengah-tengah masyarakat. Yang paling penting itu adalah bukan soal seberapa sering kalian demo, seberapa sering kalian aksi, tapi yang lebih penting adalah seberapa sering teman-teman merefleksikan panggilannya sebagai mahasiswa. Apalagi di PMKRI misalnya ada 3 benang merah, ada magic sampah macam-macam lah, ada visi misi terlibat langsung dengan ini, kemudian harus refleksi mendalam. Karena apa? Sebagai seorang pribadi atau terutama misalnya sebagai kader, bahwa gerak ini terus gitu loh, berjuang itu terus, terlepas kita nanti sudah selesai menjadi tidak lagi menjadi mahasiswa, bahwa perjuangan ini terus sampai kita tidak mampu lagi berjuang. Itu yang pertama. Artinya bahwa tanamkan nilai itu dalam hati teman-teman, bahwa aku harus tetap berjuang, baik untuk diriku, untuk keluarga maupun untuk masyarakat. Itu jangan pernah berakhir. Itu yang pertama. Kedua, berbicara masalah strategi gerakan, teknik dan sebagainya, ya teman-teman sendiri yang mikir kan. Karena teman-teman yang mau bikin itu. Kalau aku sebagai yang hari ini bersama pemerintah, hari ini bersama Jokowi sih, kalau pun mau aksi ya silahkan aksi, tapi tetap dengan etika dan norma, kemudian juga tetap memperhatikan hukum. Dan yang terakhir adalah buat saya sih sentuhan-sentuhan kecil itu jauh lebih berarti lah ya. Dan jangan juga mudah tergiring. Ini eranya masanya akan semakin panas apalagi mendekati ke Pilpres. Salah kalian melangkah, jangan salahkan orang kemudian membrandingnya atau kemudian melabelinya atau kemudian menggeser isunya menjadi tidak sesuai arah atau tidak sesuai dengan harapan teman-teman. Maka berhati-hatilah, apalagi berbicara tadi sempat muncul misalnya antara kadrun tidak kadrun. Saya pikir ini dialektika yang memang terus digemborkan supaya menjadi tetap perpecahan di masyarakat. Saya pikir hal-hal seperti itu tidak perlu lagi didistribusikan atau disampaikan ke kita tidak lagi dalam konteks seperti itu. Lebih baik bahwa kita sama-sama berjuang untuk bagaimana menjaga NKRI ini tetap utuh dan tidak terkotak-kotak,
Dan yang paling penting di terakhir adalah teman-teman peka deh, jeli. Ini isu yang bisa kita bukan dimainkan ya, isu yang bisa kita perjuangkan, atau sebenarnya ini ada something di belakang. Nah, artinya teman-teman harus peka. Dan untuk teman-teman PMKRI, ya saya cukup apresiasi, artinya apresiasi bahwa udahlah improve aja gerakan. Tapi satu hal, kalau teman-teman tidak bisa menguasai media, ya akan begini-begini saja. Kita akan lihat subscribe atau yang nge-like podcast kita ini, yang podcastnya agak panas, maklum studio ini juga karena minyak goreng lagi naik, lagi naik, padahal kipas pun belum kita sampaikan gitu bang. Ini sangat berat sih bang. Kan? Tapi nanya minyak goreng nggak apa-apa. Ya. Seberapa mampu teman-teman mengemas. Kita tes case deh, mengemas ini, kemudian didistribusikan ke banyak orang, kemudian dilihat banyak orang. Sementara teman-teman hari ini anggota PMKRI, kalau nggak salah, nggak tahu data terakhir itu ada berapa, ya anggap cari 100 anggota PMKRI yang masih terkonek itu saya yakin bisa. Tapi apakah yang 100 itu kemudian juga bisa men-share-nya ke banyak orang? Nggak usah 100, pengurus kalian saja yang berapa orang itu, apakah juga kemudian mendistribusikan itu kan parameter-parameter ya. Kalau ini tidak didistribusi, artinya itu teman-teman tidak terlalu bete ngomongin gerakan itu, apalagi Bang Moses kayak gini-gini. Nah, itu juga artinya kemasan kita hari ini tidak cukup menarik untuk kemudian didistribusikan. Kayak nonton apa aja jelas misalnya kan. Nah, maka pikirkan desainnya, nggak usah kaku lah. Pokoknya kalau aksi itu santai aja lah. Yang penting isunya sampai gitu loh. Jangan terlalu formal bahwa ini sekali nggak usah izin sama polisi, kenapa sih? Cus langsung ke DPR sana. Zamanku gitu kok, ngobrol santai gini, ujuk-ujuk bendera BPK kita turunkan kan, setengah tiang hormat. Ini kenapa? Kalian tidak menjalankan tugas dengan benar. Tugas apa? Pemberian ini. Ini kan bisa menjadi viral kan. Nggak usah terlalu konvensional bahwa sekarang ini adalah ketika ini perlu, udah cus aja, gas. Kalau bahasa saya tuh, pokoknya kalau nggak pas, gas aja. Jadi natural aja, nggak usah terlalu harus siap. Bagaimana jam 7 gini. Ya keduluan intel keliling-keliling kan. Udah gitu pasti Opi harus kesana kemari klarifikasi dengan aparat. Kita nggak akan musuh pak gini. Melelahkan begitu kan. 3 orang 4 orang cus ke DPR sana. Sebenarnya saya potong dulu bang. Kalau misalkan gerakan yang kita langsung konvensional seperti itu, karena sekarang itu kita melihat ya bang. Kalau misalkan sekarang ya mungkin dinamika gerakan abang dulu yang langsung tahun 90-an itu ya yang diketahui oleh masyarakat bahwa masa Orde Baru itu sangat luar biasa kejamnya untuk menyampaikan aspirasi. Yang kita rasakan saat ini ya mungkin berbanding terbalik juga terkait dengan demokrasi saat ini bang. Kita mau ini tiba-tiba ya hilang, tiba-tiba klarifikasi, tiba ini itulah ya banyak lah bang. Sekarang kan gini, yang kalau dulu zaman dulu hilang tuh hilang beneran ya, hilang karena memang diangkut. Ya kan dicari betul. Nah hari ini kalau teman-teman misalnya udah deh datang ke kantor DPR sana, mau di kota mau di provinsi, kemudian menyatakan komplain gini dengan gaya yang nyentrik bahwa ternyata pesannya yang mau disampaikan itu sederhana, bahwa DPR tidak menjalankan tugas dengan baik, tapi kemasannya itu sederhana dan asik ditonton orang. Saya yakin banyak yang nonton. Nah kemudian kalau bagaimana bang, kalau ini kan negara ini tapi kita kena tekan gini-gini. Bung, tidak ada perjuangan yang tanpa pengorbanan. Ini kan dalam pun kalau teman-teman kemudian ditangkap, kan masih banyak juga yang backup. Iya kan? Ini si Obi kemana ketua? Atau dirimu kemana? Bang tadi dia aksi gini-gini kayaknya ditangkap polisi. Udah kita cek ke Polres. Nggak ada. Sebarkan di media, bikin petisi segala macam. Jadi opo yang ditakutkan kan? Kalau hari ini saja kita takut, ya kan? Waninya keroyokan, demo banyak-banyak begitu ya ternyata berarti memang rohnya itu hanya untuk sekedar eksistensi lembaga supaya PMKRI dianggap ada nih. Pokoknya kita harus turun, bendera paling depan. Udah nggak zaman. Jadi bikin aja yang memang aneh atau apa. Ya teman-teman lihat sendirilah di YouTube bagaimana orang-orang yang punya subscribe banyak itu karena apa? Dia punya ciri, dia punya kekhasan, dia punya kalau ingat maaf kata misalnya siapa yang suka main game di sini dengan pascol misalnya. Itu kan satu gereja sama kita. Tapi bagaimana dia mengemas dirinya dan sekarang kita tahu sendiri lebih kenal kali dengan dia misalnya dibanding podcast kita. Nah arti padahal muatannya mungkin lebih benar. Kenapa enggak kemudian itu tadi pastikan bahwa kemasannya itu benar-benar bisa menarik simpati publik ketika
ya contoh lah kayak bagaimana orang suka dengan kita kalau kita tidak berupaya menarik simpatiknya. Tarik dulu simpatiknya. Kalau masyarakatnya sukanya begini, kita mainkan dengan kayak gini. Selanjutnya baru kita menyatakan cintanya. Sama seperti kita aksi, menyatakan isi aksinya. Maka hati-hati dengan langkah pertama tadi. Maka gayanya segala macamnya udah improve aja lah. Kita mau lihat lah ke depan ini apakah aksinya masih monoton. Nah lah pakai surat resmi, pemberitahuan. Ini malah apa sih itu? Birokrasi banget. Kita mau memperjuangkan rakyat loh. Ya, bahasa teman-teman kan begitu. Sebentar Bang, kami belum bikin surat pemberitahuan ke Polres. Nih apaan? Yang di bawah udah mati, minyak goreng udah habis, ya kan? Tiba minyak goreng sudah kembali turun, teman-teman masih ngomong minyak goreng naik, kan basi. Nah ini yang kemudian harus ya teman-teman jauh lebih kreatif lah sekarang, jauh lebih kreatif bagaimana mengemas itu supaya menjadi menarik. Saya pikir itu yang paling penting adalah bagaimana mengemas setiap isu yang mau diperjuangkan. Dan jangan lelah. Terakhir buat yang dari tadi terakhir ya. Buat yang sudah tua-tua, yang sebentar lagi off dari PMKRI, karena masa kepengurusan PMKRI itu hanya 9 tahun. Kalau belum berubah, masih 9. 11 ya? 11 tahun dari sejak 0 semester. Artinya harus dipikirkan buat yang sudah akhir, mulai mencari tempat berjuang baru. Bagi yang suka kalaupun dia jadi PNS, ya jangan jadi PNS, cuma jadi mental karyawan. Buat teman-teman yang jadi pengusaha juga berpikir bagaimana bisa membawa adik-adik ke sebanyak. Karena apa? Itu juga yang dibilang dengan perjuangan. Itu juga yang dibilang dengan aksi. Jadi jangan berhenti ketika hanya kuliah. Oh saya sudah ini dan saya sekarang dengan gagahnya nanti bercerita saya mantan aktivis. Bahwa hari ini saya seperti ini dan tidak ngapa-ngapain. Ya udah itu nggak ada guna juga. Capek-capek kuliah, MPAB, Mabim di sini makan sarden nih. Ya walaupun itu juga menyakitkan sebenarnya. Tapi ya ini realita kita. Cari duit sana sini jual hanya untuk mencerdaskan anak orang, padahal kan juga capek kan. Ntar tugas kuliah juga banyak, ada juga yang mungkin pura-pura kuliah, pura-pura banyak tugasnya supaya nggak dapat kerja, nggak dapat cari kesibukan, sok-sok sibuk. Itu dinamika organisasi. Tapi dari semua proses ini apakah teman-teman juga kemudian akan berlanjut sampai nanti di hari tua, dan itu semoga selalu berlanjut dan tertanam. Jadi begitu Bu. Ya baik Bang, terima kasih Bang untuk waktunya yang sangat luar biasa ya. Ya kita tahu, ya kita sangat merindukan kehadiran Abang di sini selain menunggu THR ya kabar gembira itu yang kita tunggu juga tadi ya. Dan informasi-informasi yang menarik sangat luar biasa lah tentunya. Dan ini adalah media kita PMKRI Sabang Palangkaraya yang mungkin suara-suara teman-teman yang saat ini tidak tersampaikan, ya disinilah semoga aja apa yang kami bahas pada malam hari ini bisa mewakili suara-suara kawan-kawan. Bukan berarti kawan-kawan dibungkam, tetapi karena melihat situasi saat ini walaupun ada kelonggaran untuk untuk COVID-19, tetapi kita perlu waspada bahwa kesehatan lebih penting dari segalanya. Oke teman-teman, ada yang lebih penting dari kesehatan? Kepentingan Bang? Bukan. Ada yang lebih penting dari kesehatan? Tetap berpikir sehat itu jauh lebih penting. Iya benar Bang. Walaupun raga sehat, kalau misalnya pikirnya kurang sehat ya jadi sakit. Berpikir sehat itu jauh lebih penting dari sehat. Ya memang ini coach baru ya untuk kader-kader PMKRI terutama yang serikani ya semangat baru nih Bang. Dan tentu ini menjadi spirit kita untuk kader-kader PMKRI dan teman-teman di luar sana mahasiswa ya. Ini menjadi salah satu pembelajaran juga dan refleksi terbesar kita supaya kedepannya lebih cantik lagi mainnya, lebih cantik untuk pengemasannya dan penyampaian kepada masyarakat tentu akan lebih konkret dan lebih singkat dan mudah dipahami seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan teman-teman mewakili kru Suara Dinosius dan PMKRI Sabang Palangkaraya. Saya Marcelinus Darman. Sebagai penutup, Domine ut veniam. Kami bersuara karena kasih, kami bicara karena cinta. Pro Ecclesia et Patria. Pro Ecclesia et Patria. Terima kasih.